Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risma Dwana Hendita dengan NIM 17106230057 dari program studi bisnis digital angkatan 2023 Universitas Negeri Jakarta. Nah, setelah kita menonton video di samping ini dan juga video sebelumnya mengenai penjelasan Google Looker Studio, di video kali ini kita bakalan belajar bareng-bareng tentang cara menggunakan Google Looker Studio dan juga Google BigQuery. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas diantaranya adalah pengertian tentang Google Looker Studio dan juga Google BigQuery, cara menggunakannya, dan juga fitur-fiturnya secara singkat dan mudah dipahami. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, teman-teman, kita itu sebelumnya kan belum pernah dengar yang namanya Google Looker Studio. Jadi, apa sih Google Looker Studio itu? Google Looker Studio adalah sebuah tool online gratis besutan Google yang diperuntukkan untuk menganalisis data. Nah, melalui tool ini, maka kita itu bisa memvisualisasikan data dengan visual yang menarik dan mudah untuk dipahami. Selain itu, Google Looker Studio ini juga dapat kita gunakan untuk melakukan pengolahan data dari berbagai sumber terpusat. Dalam hal ini, kita tidak hanya dapat melakukan pengolahan data dari sumber yang dikelola Google seperti Google Sheet, namun juga platform lainnya seperti website, aplikasi, dan layanan pihak ketiga. Nah, FYI ini, Google Core Studio itu dulunya bernama Google Data Studio, namun fungsi dan penggunaannya itu tetap sama setelah berubah menjadi Google Core Studio. Oke, berikutnya ada langkah-langkahnya. Nah, gimana sih kita itu membuat visualisasi data, visualisasi laporan data menggunakan Google Looker Studio. Nah, yang pertama-tama itu pastinya kita itu harus membuat akun dulu di Google Looker Studio. Caranya itu kita langsung buka aja Google Looker Studio-nya dan membuat akun secara gratis. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat laporan baru dengan mengklik laporan kosong atau blank report untuk memulai laporan baru, atau kita bisa mulai dengan salah satu template laporan yang sudah ada di Google Looker Studio. Nah, kita juga bisa menambahkan sumber data yang sudah ada atau membuat sumber data baru. Kalau misalnya untuk menghubungkan ke data sampel Google Analytics, contohnya kita itu pilih sumber data Google Analytics data. Nah, jika kita ingin menghubungkan ke data kita sendiri, kita itu bisa pilih Connect to Data dan pilih konektor yang sesuai. Misalnya Google Analytics atau Sheets. Nah, kita itu langsung ikutin aja instruksinya untuk mengizinkan Looker Studio mengakses data atas nama kita. Berikutnya, kita itu bisa langsung menambahkan grafik dan kontrol ke laporan. Nah, kita itu menggunakan menu dan juga toolbar untuk menambahkan komponen ke kanvas laporan. Di toolbar, di atas editor itu, kita tinggal klik add a chart dan kita pilih jenis grafik yang kita inginkan. Klik di kanvas laporannya itu untuk menempatkan grafik yang sudah kita pilih. Nah, dalam mengerjakannya itu kita bisa menyesuaikan laporan kita dengan menambahkan filter, parameter, dan elemen interaktif lainnya. Kita juga bisa menambahkan branding dan juga styling kita sendiri untuk membuat laporan kita itu terlihat lebih profesional. Nah, yang terakhir, jika kita sudah melakukan visualisasi datanya, kita itu bisa loh membagikan laporan kita dengan orang lain dengan mengirimkan tautan link atau menyematkannya di situs web, dan yang terakhir kita juga bisa mengekspornya menjadi file berbentuk PDF. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada mengerti belum tentang Google Looker Studio? Kalau udah, kita langsung lanjut aja ke tools yang kedua, yaitu Google BigQuery. Oke, Google BigQuery sendiri itu adalah sebuah platform analisis data. Nah, sama-sama buat analisis data nih, sama kayak Google Looker Studio. Tapi BigQuery ini tuh dia berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google untuk mengelola dataset besar dengan kecepatan dan efisiensi tinggi. Nah, BigQuery ini dirancang untuk mengolah data berskala petabyte, memberikan informasi melalui analisis SQL canggih dengan teknik machine learning. Nah, salah satu keunggulan utama dari BigQuery sendiri adalah kemampuannya itu untuk menjalankan query SQL di atas dataset yang disimpan langsung di infrastrukturnya. Jadi user itu udah nggak perlu lagi mengelola database atau server karena semua datanya itu sudah disimpan oleh Google di cloud. Nah, BigQuery ini dapat mengakses database tersebut secara langsung sehingga kita bisa mengurangi waktu dan juga tenaga yang diperlukan untuk mengumpulkan serta mengolah data sebelum dianalisis. Oke, selanjutnya itu kita bakal ngebahas fitur-fitur dari BigQuery.
Nah, dari berbagai sumber nih, kita ini mendapatkan beberapa fitur yang ada di dalam BigQuery dan alasan kenapa BigQuery itu tuh lebih unggul dalam melakukan analisis data dibandingkan dengan tools-tools lain. Yang pertama itu, Google BigQuery itu memiliki arsitektur yang serverless. Jadi, BigQuery itu beroperasi pada platform cloud, jadi dia itu menghilangkan kebutuhan terhadap infrastruktur yang fisik. Nah, fitur ini tuh memudahkan analis untuk mengakses dan menganalisis data tanpa khawatir tentang maintenance hardware. Nah, berikutnya itu fiturnya adalah streaming datanya itu real time. Jadi, dengan API streaming yang berkecepatan tinggi, fitur ini tuh berguna untuk memasukkan dan menganalisis data terbaru, sekaligus memberikan informasi penting secara instan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, fitur yang berikutnya itu yaitu layanan transfer data. Nah, fitur transfer data yang membantu migrasi data otomatis dari berbagai platform seperti Google Marketing Platform, Google Ads, dan juga YouTube itu tuh memudahkan konsolidasi data untuk analisis yang lebih terpusat. Nah, sebenarnya fitur-fitur dari BigQuery ini lebih banyak lagi nih. Jadi, mungkin teman-teman yang pengen lebih tahu lagi bisa nonton ke video yang tadi sudah saya tampilkan di awal. Nah, untuk video kali ini mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga ucapan yang telah saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.